Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang banget nih, sore ini kita bisa belajar bareng lagi di channel kesayangan kita, Sahabat Belajar Nusantara. Sebelumnya, mohon maaf banget karena kemarin sempat tidak ada konten ya, makanya buruan nih yang belum subscribe agar bisa lebih semangat lagi dalam mengisi konten-konten yang pastinya edukatif banget. Dalam kesempatan ini, kita nanti akan belajar bersama-sama terkait dengan materi perbandingan. Materi perbandingan ini salah satu materi yang pasti ada di soal baik untuk UTBK ataupun untuk tes soal-soal kedinasan. Jadi wajib banget kalian harus bisa materi terkait dengan perbandingan. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 120 km. Berapa jarak yang ditempuh jika mobil tersebut menghabiskan 9 liter bensin? Nah, sebelumnya kakak akan jelaskan dulu ya. Ada dua jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan senilai atau perbandingan di mana jika dua variabel yang ada pada soal tersebut satu variabelnya semakin banyak, maka satu variabel yang lain juga semakin banyak. Nah, ini yang kita sebut dengan perbandingan senilai. Sebenarnya bisa kita logika ya, dari soal yang ada. Misalkan, untuk kasus seperti yang ada di soal nomor 1 ini. Di sini kita bisa lihat, ini adalah permasalahan mobil di mana kaitan antara banyaknya bensin yang dibutuhkan dengan jauhnya jarak yang bisa ditempuh. Nah, secara logika, semakin banyaknya bensin, otomatis jarak yang bisa ditempuh juga pasti semakin banyak kan? Nah, yang seperti ini nih yang kita sering sebut dengan perbandingan senilai. Contoh lainnya apa ya yang senilai? Misalkan hubungan antara banyaknya bahan makanan yang diperlukan untuk membuat sebuah kue. Itu juga sebenarnya perbandingan senilai. Kenapa? Karena secara logika, semakin banyak kue yang mau kita buat, otomatis bahan yang kita butuhkan juga semakin banyak. Baik, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat dulu di sini ada kaitannya adalah 4 liter bensin, ya. Katanya 4 liter ini bisa menempuh jarak 120 km. Sedangkan yang ditanya adalah 9 liter. Ini bisa menempuh berapa? Seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Kita tulis dulu. Ini adalah perbandingan senilai, di mana semakin banyak bensin, otomatis jarak yang bisa ditempuh juga pasti semakin jauh, seperti itu ya. Untuk perbandingan senilai, setelah kita tulis seperti ini, caranya mudah. Nah, kita buat perbandingan karena dia senilai ya. Nah, ini bisa kita langsung kali silang. Jadi, 4 dikali X. Oke, 4 dikali X itu adalah 4X sama dengan 9 dikali 120. Sehingga X-nya kita bisa dapat nih, 9 dikali 120 dibagi 4. Nah, kita bisa langsung coret ya, 120 ini bisa dibagi 4, dapatnya berapa? 30. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 9 dikali dengan 30, yaitu 270. Seperti ini. Dapat jawabannya adalah yang C, seperti ini. Dengan mudah kita bisa kerjakan. Ini adalah kasus di mana perbandingan senilai. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, perhatikan soal yang kedua. Di soal ini, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 6 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 8 orang, maka berapa lama nih pekerjaan dapat selesai? Nah, di sini kita bisa lihat, di sini adalah kaitan banyaknya pekerja dengan berapa hari pekerjaan itu akan selesai. Nah, untuk kasus yang seperti ini, otomatis semakin banyak yang bekerja, kira-kira
selesainya lebih cepat atau lebih lama nih? Lebih cepat kan? Artinya harinya semakin sedikit, seperti itu ya. Nah, untuk case yang seperti ini, inilah yang kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai, apalagi nih contohnya, selain hari dan orang. Ini juga misalkan, selain pekerjaan, ini juga contohnya adalah, misalkan, banyaknya makanan, persediaan makanan. Misalkan persediaan makanan itu jika dimakan oleh misalkan 5 orang, maka habisnya misalkan 8 hari. Jika orangnya bertambah, misalkan yang tadinya 5 orang, kemudian menjadi 7 orang, berapa hari makanan akan habis, misalkan itu. Ini kan juga secara logikanya, semakin banyak orang, harinya akan semakin sedikit, atau persediaan makanan tersebut pasti akan lebih cepat habis, seperti itu ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, perbandingan berbalik nilai, caranya sangatlah mudah. Ini kayaknya nggak berhenti ya, banyak banget iklannya. Nah, untuk kejadian yang seperti ini perbandingan berbalik nilai, caranya lebih mudah. Cara mengerjakannya, perhatikan yang dalam satu kalimat. Kalimat itu kalau kita perhatikan di sini, maka dimulainya dari sini ya, dari sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 6 orang. Nah, dalam satu kalimat ini kita kali. Berarti X sama dengan kita kali 20 dikali 6 dibagi yang ditanya. Yang ditanya itu jika pekerjaan dikerjakan berapa orang? 8 orang. Nah, jadi yang dalam satu kalimat dikali, kemudian dibagi dengan yang ditanya. Setelah itu kita bisa langsung hitung. Ini 20 dibagi 8, ini bisa sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 20-nya dapat 5, kemudian 8 dibagi 4 dapatnya 2. Dilanjutkan lagi, 6 bisa sama dengan 2 ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 ini 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah 5 dikali 3, yaitu 15. 15 apa? Hari. Oke, dengan mudah kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu 15 hari, yaitu opsi yang D. Jadi nanti untuk membedakan mana yang perbandingan senilai dan mana yang berbalik nilai, itu bisa kita logika dengan sendirinya ya. Ketika nanti ada 2 variabel, pasti dalam soal tersebut yang akan coba dibandingkan. Jika satu variabelnya bertambah banyak, maka kita lihat variabel yang lain. Apakah variabel yang lain ini juga ikut bertambah banyak atau justru bertambah sedikit? Kalau dia juga bertambah banyak, itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Namun ketika dia bertambah sedikit, itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, sampai sini paham ya? Nah, soal yang kedua, ini termasuk soal yang sangat sederhana. Namun, justru kadang membuat orang itu bingung bagaimana cara mengerjakannya. Perhatikan, perbandingan umur Nisa dan Cindy adalah 3:5. Jika selisih umur mereka adalah 10 tahun, maka umur Nisa adalah, nah untuk mengerjakan soal ini, jadi perbandingan 3:5 antara umur Nisa dan Cindy, ini kan sebenarnya bukan umur sesungguhnya, namun ada kelipatannya gitu ya. Jadi 3:5 itu adalah perbandingan paling sederhananya. Nah, tugas kita adalah mencari kelipatan tadi. Nah, kita misalkan kelipatan itu misalkan dengan kita beri simbol A. Misalkan ya, jadi 3A dan 5A. Seperti ini. Atau kita buat di sampingnya. 3A berbanding 5A. Jadi tugas kita adalah mencari A-nya, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan, di soal ada kata selisih umur mereka. Selisih itu artinya pengurangan ya. 5A dengan 3A, maka selisihnya berapa itu? 2A. Gitu ya, dikurang ya. Hasilnya adalah katanya 10. Sehingga kita bisa dapatkan A-nya adalah 10 dibagi 2. Yaitu A-nya adalah 5. Sehingga kelipatan yang kita cari tadi adalah
5. Nah, kita balik lagi, yang ditanya siapa nih? Umur Nisa. Umur Nisa di soal kita lihat yang 3A ya. Berarti 3A, 3 dikali A-nya kita sudah temukan 5. Sehingga kita dengan mudah bisa menemukan umur Nisa, yaitu 3 kali 5, yaitu 15 tahun. Seperti ini. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang A. Perhatikan soal yang keempat. Umur uang A berbanding dengan uang B. Ini masih ke bawah soal yang tadi ya, masih bahas umur. Nah, di soal keempat kita akan membahas terkait dengan uang. Uang A berbanding dengan uang B adalah 2:3. Sedangkan uang B berbanding uang C adalah 2:5. Total uang mereka adalah 100.000. Berapakah uang yang dimiliki oleh A? Nah, sekilas kalau membaca soal ini agak terlihat rumit ya. Padahal soal ini bisa dengan mudah kita kerjakan. Perhatikan. Nah, pertama, kita harus menyatukan dulu perbandingan yang ada. Katanya, uang A berbanding dengan uang B, itu kan katanya di soal 2:3. Kemudian, uang B berbanding uang C, katanya adalah 2:5. Kalau kita perhatikan, di soal ini kan ada 2 perbandingan, variabelnya ada 3. Nah, untuk memudahkan, perbandingan ini harus menjadi 1, ya. Dari 3 variabel ini harus bisa kita satukan. Cara membuat satunya seperti apa? Caranya sangat mudah. Pertama, kita lihat dulu variabel yang ada pada kedua persamaan ini. Yang atas kan ada A dan B, yang bawah ada B dan C. Yang sama siapa? Yang B. Nah, untuk yang atas B-nya 3, namun yang bawah B-nya 2. Nah, selanjutnya, agar ini bisa menjadi sama, maka kita tukar, gitu ya. Yang atas, itu silahkan dikali dengan, ya, kita kali yang atas dengan 2, yang bawah dikali dengan 3. Ini mirip seperti cara saat kita menggunakan metode eliminasi ya. Nah, selanjutnya, hingga kita dapatkan untuk yang atas, A banding B, semuanya dikali dengan 2. 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6. Kalau yang bawah, 2 kali 3 itu 6, yang bawah 5 kali 3 itu 15. Dari sini kita bisa lihat, sekarang B-nya yang tadinya berbeda, sekarang sudah menjadi sama, yaitu sama-sama 6. Kalau dia sudah sama, ini bisa kita jadikan 1 perbandingannya. Kita bisa buat A berbanding B berbanding C. Nah, A-nya sekarang 4. Yang ini ya, kita lihat ya, A-nya menjadi 4, B-nya 6, dan C-nya 15. Oke, A-nya 4, B-nya 6, dan C-nya 15. Oke, ketika sudah menjadi 1, kita bisa menggunakan metode sama pada soal sebelumnya. Bahwa di sini ada kelipatan yang harus kita cari kelipatannya. Sehingga kita tambahkan A, dan A. Baik, selanjutnya. Katanya, di sini jumlah total uang mereka itu adalah 100.000. Berarti kalau total kan ditambah semua kan? 4A ditambah 6A ditambah 15A. Gitu ya. Ini kalau di total berarti berapa nih semuanya? 4A tambah 6A kan 10A. Ditambah 15A berarti 25. Iya, 25A katanya 100.000. Maka A kita bisa dapatkan yaitu 100.000 dibagi dengan 25. A-nya berapa nih jadinya? Iya, benar. 4.000. Sehingga A-nya kita peroleh, kelipatannya adalah 4.000. Kalau A-nya sudah dapat, apapun yang ditanya pada soal pasti bisa kita temukan. Nah, di sini yang ditanya adalah uangnya si A. Uang A, kalau kita lihat lagi, uang A itu yang mana nih? Uang A itu yang 4A ya? Baik. 4A. A-nya kita sudah temukan nih. Yaitu 4-nya adalah, A-nya adalah 4.000.
4 dikali 4.000 berapa? 16.000, benar. Sebenarnya kalau kita sudah berhasil menemukan A, yang ditanya siapapun pasti kita bisa menemukan ya. Karena semuanya pasti ada kelipatan A-nya. Seperti ini. Baik, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 30 hari dengan 60 pekerja. Karena terjadi suatu hal setelah bekerja selama 10 hari, diliburkanlah mereka selama 5 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan selesai sesuai dengan target adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada dua metode. Ya, dua-duanya akan saya ajarkan. Yang pertama, ini adalah metode biasa. Artinya, kita mengerjakan soal berdasarkan cerita yang ada. Kita ikutin alurnya. Dengan asumsi bahwa setiap hari satu orang bekerja itu bisa mengerjakan satu pekerjaan. Gitu ya. Maka total pekerjaan kalau direncanakan tadi, itu kan kalau yang bekerja ada 30 orang, tadi rencananya jika yang bekerja ada 30 orang, maaf, diralat ya. Jika yang bekerja ada 60 pekerja selama 30 hari, jadi kita tulis dulu nih, 30 hari yang bekerja adalah 60 orang. Nah, ini namanya total pekerjaannya. 30 hari yang bekerja adalah 60 orang. Padahal dalam prakteknya awalnya kan 10 hari nih. Semuanya bekerja, berarti semuanya kerja artinya ada 60 orang ya. Kemudian setelah 10 hari ternyata libur selama 5 hari. Berarti yang bekerja 5 hari ini 0 ya, tidak ada yang bekerja. Selanjutnya, sisa harinya berarti karena ini direncanakan selesai 30 hari, baru bekerja 10 hari, kemudian libur lagi 5 hari, sudah 15 hari kan? Artinya sisa harinya dari 30 dikurang 15 ya. Berarti masih ada 15 hari, di mana yang bekerja ini kita belum tahu, kita sebut dengan X. Nah, sekarang secara aljabar kita kerjakan, 30 dikali 60 itu adalah 1.800, 10 kali 60 itu 600, 5 hari kali 0 itu 0, ya, tidak ada yang selesai pekerjaannya. Nah, yang terakhir adalah 15X, seperti itu. Nah, secara aljabar berarti yang 600 bisa pindah ruas ya, ketika ditambah pindah jadi dikurang ya. 1.800 dikurang 600 sama dengan 15X. Berarti 1.800 dikurang 600 itu 1.200, itu adalah 15X, sehingga X-nya kita dapat 1.200 dibagi 15. Berapa nih? 1.200 dibagi dengan 15. Berapa? Ya, 80. Berarti agar selesai maka yang bekerja di 15 hari terakhir itu harus 80 orang. Padahal yang sudah ada itu kan 60 orang. Yang ditanya kalau kita perhatikan di sini adalah banyaknya pekerja yang harus ditambah. Berarti berapa nih harus ditambah tambahannya? Berarti tambahannya adalah 80 dikurang yang sebelumnya sudah ada 60 orang ya, yaitu 20 orang. Seperti itu. Nah, ada cara lain untuk mengerjakan ini yang jauh lebih mudah. Namun di sini dibutuhkan ingat ya, karena ini adalah rumus. Nah, perhatikan. Untuk cara yang kedua, untuk mengerjakan soal ini, caranya menggunakan rumus. Rumusnya apa nih? Nanti diingat ya. Untuk soal yang case yang sama, rumusnya tambahan pekerja. Rumusnya adalah hari libur dikali pekerja dibagi dengan sisa hari. Nah, ini nih rumusnya. Berarti kalau kita lihat di sini, terlihat ya di soal, liburnya berapa hari? 5 hari ya. Yang bekerja berapa awalnya? 60 orang.
sisa harinya berapa orang? Sisa harinya berapa hari? Awalnya kan harusnya selesainya 30 hari, kemudian sudah sempat selesai dikerjakan 10 hari, kemudian libur 5 hari, berarti sudah 15 hari ya, sehingga sisanya juga tinggal 15. Nah, kita tinggal hitung, 60 dibagi 15 ini 4 ya. Jadi kita dapat 5 kali 4 yaitu 20. Hasilnya sama ya, ternyata dengan rumus yang lebih cepat ataupun dengan rumus yang agak lebih panjang. Hasilnya sama, kita peroleh bahwa dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 20 orang. Baik, terakhir untuk soal yang ke-6. Alek dan Bona ini bekerja mengecat dinding. Jika Alek bekerja sendiri, maka akan selesai 4 jam. Terus katanya kalau Bona kerja sendiri, maka akan selesai selama 6 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dinding tersebut dikerjakan oleh Alex dan Bona secara bersama-sama? Secara logikanya, pekerjaan ini jika dikerjakan masing-masing, itu kan butuh 4 jam dan 6 jam. Sekarang mereka bekerja bersama. Pasti tidak akan lebih dari 4 jam ya, karena si Alek aja cuma 4 jam. Masa dia dibantuin dengan Bona, kemudian bisa lebih lama dari 4 jam gitu ya. Karena ngobrol gitu ya, jadi lebih lama gitu ya. Nah, pasti kurang dari 4 jam. Sehingga kalau dia dari opsinya ada 5 jam, 2 jam, dan seterusnya, pasti 5 jam itu tidak mungkin ya, tidak mungkin dipilih. Baik, bagaimana cara mengerjakan ini? Soal ini bisa dikerjakan, kita punya rumusnya nih. Ini adalah waktu gabungan, ya. Waktu gabungan jika ada dua pekerja seperti ini. Rumusnya adalah waktu yang dibutuhkan Alex dikali waktu yang dibutuhkan oleh Bona dibagi dengan waktu Alex ditambah dengan waktu Bona. Atau mudahnya gini, atasnya dikali, bawahnya ditambah, gitu ya. Berarti kita bisa langsung hitung, 4 dikali 6 dibagi 4 ditambah 6. 24 dibagi 10, kita peroleh 2,4 jam. Nah, 2,4 jam ini kan bisa kita jabarkan ya, artinya 2 jam ditambah ya 0,4 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kita peroleh 2 jam ditambah 0,4 dikali 60, yaitu hasilnya 24 menit. Jadi kita dapat hasilnya adalah 2 jam 24 menit. Nah, seperti ini nih. Ini adalah berbagai jenis soal perbandingan yang sebenarnya sangat mudah dan pasti bisa kita kuasai, namun mungkin kita belum pernah atau belum tahu cara untuk mengerjakan soal tersebut. Harapan kakak nih setelah diajarkan seperti ini, nanti kemudian adik-adik bisa lebih memahami, kemudian ketika mendapatkan soal yang sama, bisa mengerjakan soal ini. Oke, semoga sangat bermanfaat apa yang sudah diajarkan hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.